Kebebasan menafsirkan Alkitab dan tanggung jawab orang Kristen. Saudara-saudara yang saya kasihi, ada satu hal yang menurut saya perlu terus kita ingat dalam tradisi kekristenan. Kita tidak boleh melarang siapapun yang menafsirkan ayat-ayat kitab suci Alkitab, baik orang Kristen maupun orang yang berasal dari luar kekristenan. Mengapa? Karena tindakan seperti itu bertentangan dengan semangat ajaran Kristus, bertentangan dengan penghormatan terhadap martabat manusia, dan bertentangan dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang diberikan akal budi oleh Allah. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan berpikir. Berpikir adalah bagian dari anugerah Allah. Ketika seseorang membaca Alkitab, proses berpikir dan penafsiran pasti akan terjadi. Mau kita izinkan ataupun tidak, setiap orang akan membentuk pemahamannya sendiri terhadap apa yang ia baca. Karena itu, melarang seseorang menafsirkan Alkitab pada dasarnya adalah usaha yang sia-sia. Yang dapat kita lakukan bukan menghentikan orang berpikir, melainkan menolong mereka berpikir dengan benar. Jika ada seseorang yang memberikan penafsiran yang keliru terhadap Alkitab, apakah respon orang Kristen? Apakah kita harus mengintimidasi? Apakah kita harus membungkam? Apakah kita harus mencari cara agar orang itu dipenjara? Tidak. Yang seharusnya kita lakukan adalah hadir memberikan penjelasan yang lebih baik dengan kasih, dengan kesabaran, dan dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Justru disitulah panggilan orang Kristen. Kalau kita melarang seseorang menyampaikan penafsirannya, bagaimana mungkin kita mengetahui letak kekeliruannya? Bayangkan jika seseorang sudah memiliki pemahaman yang salah di dalam pikirannya, tetapi ia takut mengungkapkannya karena ancaman dan intimidasi. Bukankah itu berarti kita membiarkan dia tetap hidup dalam kesalahpahaman tersebut? Sebaliknya, ketika ia diberi ruang untuk menyampaikan apa yang ia pahami, kita memiliki kesempatan untuk berdialog, menjelaskan konteks Alkitab, dan membimbingnya menuju pemahaman yang lebih benar. Inilah salah satu bentuk kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasih tidak selalu berarti memberi uang atau bantuan materi. Kasih juga membantu orang lain memahami kebenaran dengan lebih baik. Kasih berarti sabar mengoreksi, bukan cepat menghukum. Kasih berarti membuka ruang dialog, bukan menutup ruang berpikir. Karena itu, kita tidak perlu meniru kelompok manapun yang melarang orang lain menafsirkan kitab sucinya melalui ancaman atau intimidasi. Apapun alasannya, cara seperti itu bukan teladan yang perlu diikuti oleh orang Kristen. Tugas kita bukan menghentikan orang berpikir, melainkan mengajak orang berpikir dengan benar. Dalam diskusi lintas agama, saya menyadari bahwa terkadang muncul narasi yang berusaha membatasi atau melarang seseorang menafsirkan kitab suci. Ketika kita menemukan hal seperti itu,
hendaknya kita menegur dengan rendah hati, bukan dengan kebencian. Sebab kekuatan kekristenan tidak terletak pada kemampuan membungkam orang lain, melainkan pada kemampuan menjelaskan kebenaran dengan kasih dan hikmat. Saya juga ingin menyampaikan hal ini kepada saudara-saudara seiman. Mungkin suatu hari nanti kita menemukan orang Kristen yang marah atau tersinggung karena ada orang luar menafsirkan Alkitab secara keliru. Dalam keadaan seperti itu, tugas para apologet, para pendeta, para pengajar, bahkan setiap jemaat bukan memperbesar kemarahan tersebut. Sebaliknya, kita harus memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita agar tetap tenang, tetap mengasihi, dan tetap menjawab dengan bijaksana. Jangan sampai kita menggunakan kemarahan jemaat sebagai alasan untuk mengintimidasi orang lain atau membenarkan tindakan yang tidak mencerminkan kasih Kristus. Bahkan ketika kita melihat banyak jemaat mudah tersinggung oleh penafsiran yang salah, kita juga perlu melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri. Mungkin itu menunjukkan bahwa cara kita mengajar perlu kita perbaiki. Mungkin kita perlu membangun jemaat yang lebih dewasa, lebih memahami Alkitab, lebih kuat secara teologis, dan lebih siap berdialog dengan siapapun. Jemaat yang bertumbuh dalam Kristus tidak akan mudah panik hanya karena mendengar penafsiran yang berbeda. Mereka mampu membedakan mana yang benar dan mana yang keliru melalui firman Tuhan yang dipelajari dengan sungguh-sungguh. Karena itu, marilah kita membangun budaya dialog, bukan budaya intimidasi. Mari membangun budaya penjelasan, bukan budaya pembungkaman. Mari membangun budaya kasih, bukan budaya kebencian. Dan yang terpenting, mari kita menjadi teladan sebagaimana Kristus mengajar kita, menyampaikan kebenaran dengan kasih, menghadapi perbedaan dengan hikmat, dan menghormati martabat setiap manusia sebagai ciptaan Allah. Kiranya melalui sikap seperti itulah dunia dapat melihat bahwa orang Kristen tidak takut terhadap pertanyaan, tidak takut terhadap dialog, tidak takut terhadap penafsiran yang berbeda. Karena kita percaya bahwa kebenaran tidak perlu dipertahankan dengan intimidasi. Kebenaran akan semakin jelas ketika dijelaskan dengan kasih, kerendahan hati, dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tuhan memberkati kita semua.